Oke, kita akan lanjut. Hari ini kita ke Borong Bitcoin episode yang ke-16 ya. Jadi udah 16 bulan kita konsisten untuk bikin series ini untuk bantu teman-teman semua mendapatkan keuntungan dari investasi kalian. Di September ini ya, secara makro kita lihat Federal Reserve itu akan cut rate antara 25 basis point sampai 50 basis points. Kemungkinan di 25 prediksi gua, tapi ya balik lagi tidak ada yang bisa prediksi ya kapan atau berapa Fed akan potong suku bunganya. Bitcoin sendiri sudah mengalami konsolidasi yang lama, sekitar 6 bulanan, dan gue bilang retail-retail itu udah nyerah ya, time based kapitulasi. Jadi mereka nyerahnya bukan karena harga drop yang signifikan, tapi karena harga drop perlahan dalam jangka waktu yang lumayan panjang. Jadi retail-retail, lu perhatiin deh, di Maret orang nonton borong Bitcoin banyak, 300.000. Terus kita lihat Agustus kemarin nonton borong Bitcoin cuma 150.000 orang. Manusia itu bodoh ya, jadi manusia kebanyakan lebih suka untuk ngeliat pas harga tinggi. Mereka mau beli kalau harga tinggi. Ya harga rendah mereka nggak mau beli. Ketika tinggi mereka berharap harganya rendah ya. Mereka itu bodoh. Dan kalau kalian ikutin apa yang gue ajarin sini, lu bisa lebih kaya dibanding teman-teman sekitar lu. Di sini gue pengen share tesis kecil gue, kenapa menurut gue Bitcoin adalah aset terbaik selama sepanjang sejarah manusia. Ya, karena sekarang ya Bitcoin udah aset ke-10 paling berharga di dunia. Ya ada Gold, ada Berkshire Hathaway, ada Apple, ada Microsoft, Saudi Aramco. Bitcoin tuh udah nomor 10 sekarang. Gue percaya di dunia yang seperti sekarang, di dunia modern ini, tidak mungkin bagi pemerintah untuk tidak rakus untuk mencetak uang. Mereka akan haus untuk mencetak uang karena kenapa? Mereka butuh funding perang seperti Rusia, Ukraina. Mereka butuh funding negara mereka sendiri seperti ekonomi yang terjadi sekarang. Bagi pergerakan ekonomi yang luar biasa di China, mereka butuh cetak uang. Makanya ada yuan carry trade sekarang, kemarin kan di Jepang yen carry trade, sekarang yuan carry trade terjadi. Di posisi US juga sama karena mereka punya ya defisit yang lumayan besar. Jadi entah siapapun lah, Kamala Harris dari Demokrat atau Trump dari Republikan yang menang, it doesn't fucking matter ya. Mereka butuh to print the money. They will print the money in November. Mereka akan cetak lagi uangnya. 2020 COVID mereka cetak uang. Mereka jadikan itu semua wabah itu cuma buat cetak uang ya. 40% uang yang beredar itu dicetak saat COVID. Itu fakta. Itu yang pertama. Jadi pemerintah itu akan cetak selama infinity. Jadi airnya itu akan terus mengalir tapi itu akan bermuara di Bitcoin semua. Yang kedua adalah karakteristik Bitcoin sendiri sebagai store of value. Karena limited supply 21 juta. Dan membutuhkan energi untuk menciptakan satu Bitcoin. Orang bilang, mana fisiknya? Lu lihat aja semua Bitcoin mining paling besar di dunia. Itu fisiknya Bitcoin. Ya. Itu para penjaga enkripsinya Bitcoin. Ada fisiknya ya, lu aja nggak ngerti karena otaknya nggak sampai. Dan terbukti ya di series ini pun kalian bisa cek kemarin gue udah untung 1 miliar lebih ya. Kalian bisa lihat prosesnya dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Hasilnya ada, buktinya ada, dan real. Bitcoin itu adalah game untuk orang kaya ya. Jadi kalau kalian tabung 100 juta ikutin gua harusnya profitnya udah 1 miliar. Jadi congrats untuk kalian semua yang ikutin series ini ya. Untungnya mungkin udah sampai miliaran. Banyak yang suka datengin gua pribadi ya. Gue suka datang ke tempat-tempat gua ya. Misalnya di HW terus ada bapak-bapak datang gua, "Oh, bro, thank you banget. Gue udah untung miliaran dari lu ikut borong Bitcoinnya." Ya, congrats untuk kalian semua yang samperin gue personal maupun non personal lewat DM. Gue senang bisa bantu kalian semua ya. Kalau kalian nggak mau so pinter yang ngerasa ada orang yang lebih pinter dari gue, berarti dia lebih tahu sesuatu dibanding gue dan dengerin aja dia, kalian udah dapat manfaatnya. Sedangkan kalian skeptis so pinter, oh 70.000 jual, oh ini beli, oh ini jual, ini beli. Lebih miskin kan. Dan yang mikir, oh, oke gue bisa timing the market dengan trading kripto ini bla 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 bla. Karena Bitcoin tuh game orang kaya ya. Orang miskin tuh sukanya apa? Spekulasi. Kalian suka spekulasi di koin anjing, kalian suka spekulasi di koin meme yang lain ya. Gak ada orang kaya yang mau beli meme coin itu, hanya isinya orang-orang yang gak punya duit yang beli meme coin. Orang kaya belinya apa? Cuman Bitcoin. Institusi belinya apa? Bitcoin. Millennium Management belinya apa? Bitcoin. BlackRock belinya apa? Bitcoin. MicroStrategy belinya apa? Bitcoin. It's a game for the rich. Dan sesuai gue yakin ini akan grow terus, karena ini gamenya orang kaya. Kripto itu akan bakal banyak yang naik, bakalan jatuh ya. Ada yang 100 kali itu jatuh 100 kali ke bawah. It's all the same. Ya, tapi Bitcoin will keep jadi konsisten store of value ya. Mungkin nggak 100% per tahun growth-nya tapi 30%, 40%, and it's okay for me. 30% year on year is very fine. Di dunia ini gue percaya ya nggak ada sebenarnya peduli sama prosesnya. Lu bilang oke gue trading kripto gini-gini tapi hasilnya kalah sama gue. Oke gue trading saham gini-gini tapi hasilnya kalah sama gue. Oke ngikutin series influencer lain yang nggak punya duit yang ngajarin reksadana, oh duitnya nggak sebanyak borong Bitcoin sekarang. Kan dunia ini cuma peduli hasilnya. Mana? Where are the result? Kayak lu boxing kan orang nggak peduli. Oke gue lakukan sekuat tenaga tapi lu kalah in the end. Dan gue pretty sure sih semua pernah bikin kayak portofolio terbuka kalah gainnya sama gue. Coba siapa yang pernah bikin portofolio terbuka gainnya bisa dibandingkan? Gak ada ya. Kalian mungkin bahkan nanya apakah gue beli Bitcoin untuk nyari duit? Ya jawabannya enggak. Ya, ada
Pasti ada untuk mau capital gain, itu pasti ada. Tapi Bitcoin itu lebih ke store of value dan penyimpanan energi gue. Karena gue percaya uang itu adalah energi dan gue pengen bisa menyalurkan energi. Untuk bisa menyalurkan energi, gue perlu untuk menyimpan energi terlebih dahulu untuk diri gue sendiri. Dan Bitcoin itu jadi wadahnya untuk gue bisa menyimpan energi gue. Ya. Karena kalau energi gue taruh di obligasi, obligasinya bocor. Gue taruh di saham, sahamnya ntar bocor. Orang bilang, oh tapi Bitcoin naiknya segini tapi sahamnya naik segini. Lu lihat nominal value-nya aja di portofolio gue. Karena bisa sebesar ini. Karena saham lu didenominasi di fiat yang turun. Ya, gue tahu uang gue kalau gue diamin di uang fiat, ya kayak di uangnya Malaysia, uangnya Filipina, Thailand, Kamboja, Indonesia. Yang terjadi apa? Dalam 10 tahun uangnya akan sisa 20% dari notional value-nya. Ya, 80% akan hilang dan sisa 20%. Gue tahu dari mana? Sederhana ya, lu lihat aja loh, lu beli air putih, lu beli makan tuh naiknya berapa. Ya. Jadi uang fiat yang lu punya, itu kalau cuma pegang secara cash dalam 10 tahun sekarang, itu uangnya sisa 20% dari value-nya. Ini fakta dan data. Banyak sekali orang datang super kaya ke gua, itu bukan belajar tentang Bitcoin cuannya seperti apa, enggak. Mereka mau tahu gimana cara simpan kekayaannya di Bitcoin. Mereka datang ke gua, gimana caranya gue pegang Bitcoin untuk turunin ke anak gua, gimana caranya gue pegang Bitcoin untuk keep value dari keluarga gua, keep value dari family office gua lebih bagus lagi pakai Bitcoin, gimana caranya gua structure-nya. Apakah gua pakai ETF, gua self custody, apakah gua multi sig. Orang kaya konglomerat ini levelnya. Puluhan triliun uangnya udah banyak yang datang ke gua untuk belajar. Bukan tentang dia tanya Timothy apakah Bitcoin bisa untung? Mereka udah kaya, mereka nggak peduli. Mereka mau suksesi ya, mereka mau turunin uangnya ke anak-anaknya, succession. Mereka mau ada aset yang di-store di blockchain yang bisa lintas waktu. Nah, jadi itu utility-nya lagi. Orang kaya banyak datang ke gua untuk tanya gimana cara simpan uangnya dalam Bitcoin. Menurut lo orang Rusia, oligarki Rusia yang dari minyak Taipan itu yang kaya-kaya ya, kemarin ketika Ukraina Amerika ya bermasalah, di-sanctions lah sama Amerika. Oke, mereka nggak boleh begini, nggak boleh begini, yachtnya diambil, perusahaan propertinya diambil di London. Kesel nggak mereka? Kesel. Taruh uangnya sekarang di mana? Di Bitcoin. Taipan Cina yang ngomong sedikit langsung digampar gitu, uangnya dibekuin, dimasukin penjara. Uangnya di mana sekarang? Di Bitcoin, betul. Ya, jadi oligarki Rusia, Taipan di Cina, naga-naga di Indonesia itu udah banyak simpan uangnya di Bitcoin. Itu fakta. Dan orang-orang ini punya lebih banyak uang dari yang kalian lihat list di Forbes. Bahkan di Dubai, ya kalau kalian lihat. Pangeran-pangeran di Abu Dhabi, itu udah banyak uangnya di Bitcoin. Mereka bahkan memperbolehkan gaji dengan Bitcoin di sana. Ya kenapa? Karena mereka pegang Bitcoinnya banyak. Gitu. Mereka mau adopsi Bitcoin makin banyak, harganya makin oke. Jadi the eternal nature of money printing itself ya, pencetakan uang ditambah dengan value storage ini jadi tesis yang luar biasa menarik untuk holder long term Bitcoin. Karena orang yang hold Bitcoin ya, rata-rata itu orang kaya. Kalau orang miskin pasti carinya koin bentuk anjing. Orang punya argumen, orang kalau beli Bitcoin ya, satu Bitcoin dalam 5 tahun lagi akan tetap satu Bitcoin. Betul, tapi apa yang terjadi dengan notional fiat value lu? Turunnya berapa? Sama seperti emas ya, lu beli 10 kilo ya betul 10 kilo lagi. Menurut gue bodoh ya, argumen bodoh yang dikeluarkan sama orang bodoh juga. Yang nggak tahu apa yang dia omongin ya. Satu Bitcoin sekarang berarti satu Bitcoin lagi. Betul, kayak lu beli saham kan? Oh zaman dulu saham A ini naiknya terbangnya luar biasa, bank paling besar di Indonesia warna biru. Oh naiknya luar biasa besar. Oh iya betul, dalam fiat lu naik 30 kali, tapi dalam USD cuma naik 3,5 kali. Jadi apakah lu beneran tambah kaya kalau lu beli banknya? Nah, kan jadi pertanyaan lagi gitu. Karena kenapa? Karena saham lu didenominasi di fiat yang lemah. Beda cerita kalau lu beli Apple, beda cerita kalau lu beli Mastercard. Jadi tanpa kebanyakan bacot, itu tesis gua ya, dan kita lanjut borong Bitcoin. Oke, kita udah nyampe di sini, kita akan langsung aja beli Bitcoin ya. Kita buy Bitcoin di sini. Ah, udah purchase successful. Ini lagi ngantri ya, open order. Jadi di sini kita lihat portofolio kita ini Bitcoin udah masuk, udah ke limit order. Nah, Bitcoin kita itu ada 2,445 Bitcoin di 2,3 miliar 88 juta ya. Jadi kita udah store selama 16 ya, 16 bulan, 100 juta setiap bulan dan keuntungannya sudah terlihat di sini. Nah, kita bisa lihat nanti ya. Gua ngomong di sini duluan ya. Ini gue bukan pakai mesin waktu ya, tapi di 2025 lu akan lihat portofolio ini tumbuh jadi portofolio yang luar biasa besar dan gua akan terus lanjutin supaya kalian bisa praktek sambil gua ajarin kalian nggak cuma banyak bacot. Ya. Karena gua nggak suka banyak bacot. Jadi gua buktiin aja di sini ya. Portofolio terbuka, ada hasilnya nggak cuma ngemeng. Ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode yang ke-17.